Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu nyali wani. Yuk hitung-hitungan mengenai potensi timnas Indonesia yang akan berlaga di round 4 kali ini. Perlu kita ketahui bahwasanya timnas Indonesia lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, yang dimana pada ronde 4 ini cukup unik karena dihuni oleh tim dari Timur Tengah dan hanya satu negara yang dari Asia Tenggara. Oke, jadi 5 negara Timur Tengah. Yang pertama ada Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Satunya Indonesia dari Asia Tenggara. Cukup mengejutkan. Dan perlu kita ingat bahwasanya untuk pengalaman kita melawan tim Timur Tengah memang cukup bagus. Ditambah lagi untuk kondisi sekarang ini, saya bilang cukup bersahabat kepada timnas Indonesia untuk bisa mencuri kemenangan PS negara-negara dari Timur Tengah. Kenapa saya bilang kita memiliki potensi yang cukup bagus? Alasan pertama dan yang paling utama, di negara Timur Tengah untuk sekarang ini sedang ada konflik, dan saya pastikan dari konflik tersebut akan berdampak kepada psikologis mereka. Takutnya yang ditakutkan oleh negara Timur Tengah untuk sekarang ini pastinya mereka takut akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di negara mereka. Karena kita tahu bahwasanya untuk negara dari Timur Tengah sekarang ini tidak baik-baik saja. Israel dan Iran dua-duanya sekarang menjamu konflik yang cukup menjadi perhatian publik. Apalagi sekelas Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi itu merupakan negara Timur Tengah yang tidak jauh dari posisi mereka sekarang ini. Dan ditambah kalau kita melihat track record dari seluruh tim yang nantinya akan berlaga di round 4 ini, saya kira Indonesia memiliki potensi yang cukup bagus. Kita bisa meraih kemenangan meskipun nggak banyak. Kita meraih kemenangan yang cukup drastis dan hasil yang cukup memuaskan. Hasil menang, imbang, ataupun kalah. Itu semua cukup bisa ditoleransi. Karena notabene-nya kita selalu kalah vs tim besar seperti Jepang, Australia. Nah, dua-duanya sulit kita kalahkan. Digadang-gadang di round 4 ini kita akan bertemu dengan tim-tim yang notabene-nya kuat seperti Qatar dan Irak. Tapi kita kalau melihat track record dari kedua negara ini, saya kira Indonesia memiliki potensial yang cukup bagus. Oke, pertama dari Irak. Irak dalam 10 laga terakhir memiliki track record yang tidak cukup bagus. Dari 10 laga terakhir, Irak hanya mencatatkan 3 kemenangan, 2 hasil imbang,
dan 5 kekalahan. Angka yang memperlihatkan celah taktis yang bisa dieksplorasi oleh timnas Indonesia. Kita melihat laga skor hasil dari pertandingan Irak. Jordan vs Irak berakhir kemenangan dari Irak. Irak vs Korea Selatan 0-2. Irak kalah dari Korea Selatan. Palestina vs Irak 2-1. Wah, ini yang menjadi pertanyaan. Irak kalah dari Palestina. Yang notabene-nya Palestina kalau diversuskan vs timnas Indonesia, seharusnya kita bisa mencuri kemenangan. Dan Irak kalah pada match tersebut. Irak vs Kuwait 2-2 seri. Kita perlu ingat bahwasanya Kuwait pernah kita kalahkan di kandang mereka. Irak vs Arab Saudi 1-3. Yang notabene-nya Arab Saudi kita kalahkan di round 3 kemarin dengan skor 2-0. Dan Irak ini bermain di kandang, tapi kalah vs Arab Saudi yang notabene-nya menjadi tamu. Bahrain vs Irak 2-0. Bahrain menang, Irak kalah. Irak vs Yaman 1-0. Ini yang menjadi pertanyaan. Yaman kan notabene-nya nggak terlalu kuat ketika disandingkan dengan timnas Indonesia. Tapi Irak di sini hanya memetik kemenangan dengan skor tipis 1-0. Artinya, untuk sekarang ini Irak memang tidak terlalu kuat. Oman vs Irak. Skor berakhir kemenangan Irak dengan skor 1-0. Irak vs Jordan. Skornya 0-0 atau seri. Korea Selatan vs Irak 3-2 dengan kemenangan Korea Selatan tipis vs Irak. Kalau kita melihat dari statistik tadi, seharusnya kita sebagai fans timnas Indonesia bisa berpikir bahwasanya kita bisa mencuri kemenangan vs Irak. Asalkan satu, yang saya lihat dari match Irak terakhir ini, mereka selalu mengandalkan counter attack. Mereka memainkan bola di kandang mereka, di wilayah mereka. Namun apabila ada celah sisi yang bisa mereka eksplor, mereka akan memberikan umpan silang terobosan yang cukup bagus. Itu kelebihan Irak. Nah, kita memiliki sprint dari baik pemain sayap dan striker. Kita memiliki sprint. Seharusnya kita bisa memanfaatkan celah itu. Yang dari keunggulan yang kita miliki, kita seharusnya bisa memandang bahwasanya kita bisa mencuri poin pada laga ini. Taktikal sepenuhnya kita serahkan kepada juru taktik Patrick Kluivert, karena beliau sudah dipercaya oleh Bapak Erick Thohir. Kita sebagai fans hanya bisa menyuarakan bahwasanya kita nantinya berlaga di round 4, seharusnya kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya di sini kalau kita memang niat untuk lolos ke Piala Dunia, di round 4 ini kita harus bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Karena apa? Jika kita melaju ke round 5 dan nantinya kita akan bertemu dengan negara-negara yang lolos juga di round 5, entah itu dari CONCACAF, CONMEBOL, kita nggak tahu, kita pastinya akan
memiliki segudang PR. Karena apa? Dari negara CONCACAF atau CONMEBOL, dua-duanya permainan dengan tim-tim Asia sangat jauh berbeda. Maka dari itu saya tekankan bahwasanya kalau kita memang ingin lolos ke Piala Dunia, maka di round 4 kali ini kita harus betul-betul bisa memanfaatkan celah untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, semoga dengan video ini kalian sebagai fans, oke, segitu aja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. See you next time and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, Wani.